Jika kamu sedang bingung memilih antara Zendrop dan AliExpress untuk toko dropshipping kamu, keputusan ini akan secara langsung memengaruhi waktu pengiriman, kepuasan pelanggan, dan yang paling penting margin keuntungan kamu. Dalam video ini aku akan menguraikan perbedaan utama antara kedua pemasok ini dan menunjukkan mana yang sebenarnya memberikan kamu peluang terbaik untuk membangun bisnis pemenuhan dan pengiriman produk yang menguntungkan dan berkelanjutan. AliExpress dikenal karena menawarkan harga produk terendah di pasaran, tapi sayangnya penghematan itu seringkali harus dibayar dengan waktu pengiriman yang lebih lama, pemenuhan pesanan manual, dan dukungan pelanggan yang terbatas. Setiap pesanan harus diproses secara manual, yang berarti kamu menghabiskan waktu berjam-jam menyalin informasi produk, mengelola inventaris secara manual, dan mengetik detail pelanggan satu persatu. Zendrop mengatasi masalah itu dengan mengotomatiskan seluruh proses ini. Dengan Zendrop, setiap pesanan dipenuhi secara otomatis, termasuk pelacakan, dan produk mereka tiba dalam 5 hingga 12 hari, bukan 20 hingga 30 hari. Penghematan waktu seperti itu bisa saja dapat mengurangi pengajuan pengembalian dana dan meningkatkan pembelian berulang. Zendrop juga memberi kamu keuntungan besar dalam hal sumber produk. Meskipun AliExpress menawarkan jutaan daftar produk, kamu hampir tidak tahu mana yang dapat diandalkan, pemasok mana yang akan mengirim tepat waktu, atau kualitas produk seperti apa yang akan kamu dapatkan dari mereka. Zendrop sebenarnya meneliti pemasoknya dan membangun hubungan langsung untuk memastikan konsistensi. Kamu dapat mengimpor produk ke toko Shopify kamu dengan satu klik tombol dan mendapatkan akses ke lebih dari 1 juta item yang sudah ada di katalog mereka. Bahkan ada kemungkinan untuk menarik daftar dari AliExpress menggunakan alat impor mereka sambil tetap mendapatkan manfaat dari otomatisasi Zendrop. Dan tentu saja, waktu pengiriman yang lebih cepat. Ini jelas merupakan sistem yang jauh lebih baik untuk berkembang tanpa terus-menerus menghadapi masalah pemasok. Keuntungan besar lainnya dengan Zendrop adalah kepuasan pelanggan. Ketika seseorang melakukan pemesanan di situs web kamu, mereka mendapatkan nomor pelacakan, pengiriman cepat, dan sistem dukungan yang responsif. Zendrop bahkan menangani pengembalian dan pengembalian dana secara otomatis yang menghilangkan stres dari kamu dan membangun kepercayaan dengan pelanggan kamu. Di sisi lain, dengan AliExpress, tidak ada sistem pelacakan bawaan untuk pengembalian dana kecuali kamu mengelola langkah itu sendiri. Kurangnya transparansi semacam ini seringkali menyebabkan kebingungan, keterlambatan pengiriman, dan tentu saja ulasan negatif. Jika kamu peduli dengan reputasi merek dan ingin pelanggan terus kembali ke toko kamu, menurutku Zendrop benar-benar unggul di sini. Zendrop juga menghemat waktu kamu ketika toko kamu mulai berkembang. Jika kamu bangun dengan ratusan atau bahkan ribuan pesanan, Zendrop akan memproses semuanya tanpa klik tambahan atau input manual tambahan. Sayangnya dengan AliExpress, setiap pesanan mengharuskan kamu memasukkan informasi pembayaran dan pengiriman secara manual yang tidak benar-benar berkelanjutan atau dapat diskalakan, terutama jika kamu seorang pemula. Zendrop memiliki fitur pemrosesan pesanan massal dan pemenuhan otomatis, yang berarti kamu dapat lebih fokus pada pertumbuhan dan pemasaran toko kamu daripada manajemen pesanan. Itu perbedaan yang cukup penting di luar sana, terutama jika kamu berencana untuk mengembangkan toko kamu lebih dari sekedar beberapa penjualan harian. Meskipun Zendrop mengenakan biaya untuk fitur premiumnya, biaya itu dengan mudah diimbangi oleh waktu dan stres yang dihematkannya. Hanya dengan $49 atau sekitar Rp735.000 per bulan, kamu mendapatkan pemenuhan otomatis, akses ke pemasok Amerika Serikat, opsi branding khusus, dan dukungan pelanggan 24/7. Kamu juga membuka kemampuan untuk mengimpor dari AliExpress sambil tetap menggunakan pengiriman Zendrop yang lebih cepat dan alat otomatis mereka. Jika kamu baru menguji produk, kamu selalu dapat memulai dengan paket gratis untuk menjelajahi platform mereka tanpa resiko apapun. Meskipun AliExpress mungkin terlihat lebih murah di atas kertas, biaya keterlambatan, pengembalian dana, dan hilangnya kepercayaan dengan pelanggan kamu dapat bertambah dengan sangat cepat. Terutama ketika kamu mencoba membangun merek nyata di atas fondasi yang kokoh. Salah satu pertimbangan besar lainnya antara kedua platform ini adalah pengalaman pengguna. Ketika kita melihat Zendrop, ia memiliki dashboard yang sangat bersih. Semuanya ada di satu tempat dan kamu dapat mengelola produk, pesanan, dan margin keuntungan tanpa beralih antar alat. Kamu dapat menelusuri produk yang sedang tren, melihat biaya pengiriman di muka, dan bahkan menambahkannya ke toko Shopify kamu hanya dengan satu klik tombol. Sebaliknya, ketika kita melihat AliExpress, ia tidak benar-benar dirancang untuk dropshipper. Kamu pada dasarnya akan bolak-balik antar tab browser, menyalin gambar, menempel deskripsi produk, dan tentu saja memenuhi setiap pesanan yang kamu terima secara manual. Itu mungkin bukan sistem yang mudah dikelola, terutama saat toko kamu menjadi lebih besar. Salah satu hal keren lainnya tentang Zendrop adalah mereka juga membantu kamu membangun merek yang nyata, bukan hanya toko sementara. Dengan fitur-fitur seperti kemasan khusus, faktur bermerek, dan bahkan produk berbasis di Amerika Serikat, kamu akan dapat menawarkan pengalaman profesional yang dipercaya pelanggan. Ini memudahkan untuk mengenakan biaya harga lebih tinggi, mengurangi tingkat pengembalian dana, dan menciptakan toko yang benar-benar ingin dibeli oleh orang. Sayangnya, AliExpress hampir tidak memberikan semua itu. Sangat generik, tidak bermerek, dan seringkali tidak konsisten. Jika kamu ingin
dilihat sebagai bisnis yang nyata dan bukan hanya penjual tanpa identitas lain, Zendrop memberi kamu alat untuk mewujudkannya. Salah satu manfaat Zendrop yang seringkali terlewatkan dan hampir tidak dimiliki AliExpress adalah kalkulator keuntungan mereka. Dan yang lebih penting, alat data produk mereka. Dengan alat ini, kamu dapat langsung melihat perakiraan margin keuntungan, waktu pengiriman, dan bahkan biaya sebelum mengimpor apapun ke toko kamu. Ini memungkinkan kamu untuk menguji dan memvalidasi produk lebih cepat tanpa bergantung pada tebakan apapun. Dengan AliExpress, kamu pada dasarnya dibiarkan menghitung margin secara manual. Dan kamu tidak akan tahu kecepatan pengiriman sebenarnya sampai pesanan mulai masuk untuk kamu. Untuk pemula yang mencoba membuat keputusan produk yang cerdas dengan cepat, Zendrop memiliki alat bawaan yang membuatnya jauh lebih mudah untuk melakukannya. Jadi pada akhirnya jika kamu memutuskan antara Zendrop dan AliExpress, pilihannya benar-benar bermuara pada otomatisasi versus kerja manual. Ada juga gagasan pertumbuhan jangka panjang versus penghematan jangka pendek. Zendrop memberi kamu pengiriman lebih cepat, pelanggan yang lebih bahagia, dan alat yang membantu kamu berkembang tanpa perlu mengelola semuanya secara manual. AliExpress mungkin menghemat beberapa dolar di awal, tapi sayangnya kamu akan membayarnya dengan waktu yang hilang, tingkat pengembalian dana yang tinggi, dan pengalaman pelanggan yang buruk. Jika kalian tertarik untuk memulai dengan Zendrop, pastikan untuk mengklik link di deskripsi di bawah. Ketika kalian mengklik link itu, kalian akan dibawa ke halaman yang terlihat seperti ini. Seperti yang kalian lihat, mereka memiliki penawaran yang sangat spesial dengan uji coba 7 hari ditambah 50% diskon untuk 3 bulan pertama penggunaan kalian. Yang harus kalian lakukan untuk memulai dengan mereka adalah memasukkan nama depan, nama belakang, dan alamat email kalian. Kemudian kalian akan memasukkan detail pembayaran kalian. Dan kalian dapat memulai dengan Zendrop. Kalian pada dasarnya akan memasangkannya ke toko Shopify kalian sebagai aplikasi Shopify. Dan kemudian kalian dapat memulai mengimpor produk hampir secara instan. Sekali lagi, untuk memulai dengan Zendrop, pastikan kalian menggunakan link di deskripsi di bawah. Semoga kalian menikmati video ini. Pastikan untuk meninggalkan komentar, tekan like, dan tentu saja subscribe untuk video kami di masa mendatang. Juga jika kalian menikmati video ini, komentari di bawah apa pendapat kalian tentang salah satu platform ini. Semoga kalian menikmati ini dan sampai jumpa di video berikutnya.